Selamat datang di Nuswatrip, menjelajah kisah Nuswantara. Episode kali ini berjudul Jejak Kopi Londo dan Emas Hijau di Balik Perbukitan Menoreh. Perjalanan kita dimulai dari kota Yogyakarta menuju Kulon Progo. Dengan jarak sekitar 1,5 hingga 2 jam perjalanan, kita akan menembus jalan berliku nan indah di Pegunungan Menoreh. Sebuah jalur yang menyimpan banyak cerita sekaligus kejutan. Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri jejak kopi Liberica atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai kopi Londo. Varietas kopi yang dipercaya sebagai yang pertama kali ditanam di Nusantara. Kita akan melihat bagaimana kopi ini bukan sekedar minuman, tapi bagian dari sejarah panjang budaya dan pertanian Indonesia. Tak berhenti di situ, kita juga akan singgah di kebun vanili, tanaman yang dijuluki sebagai emas hijau karena nilai dan keistimewaannya. Dua kisah ini akan kita temukan di balik perbukitan Menoreh, di mana alam, tradisi, dan semangat masyarakat lokal berpadu menjadi sebuah pengalaman yang kaya rasa dan makna. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kami berkesempatan berkenalan langsung dengan pengelola sekaligus pengembang kopi di sini, Mas Tio atau Agustinus Sulistiawan. Sosok yang bersama masyarakat membangun kopi Trajumas hingga berkembang menjadi usaha desa yang dikelola oleh BUMDes. Kopi merupakan potensi sangat luar biasa di Desa Pagerharjo sebagai alat ukur juga untuk peningkatan perekonomian masyarakat, untuk mendongkrak pergeliatan perekonomian sehingga dari hulu sampai hilirnya tercipta sinergitas. Baik dari pembuat bibit, pengolah, penyaji, dan pendistribusi. Kopi di sini ada beberapa varian. Yang pertama Liberica yang menjadi kopi otentik kami, kopi dengan aroma khas nangka. Sehingga kopi ini merupakan kopi identity di daerah Pagerharjo sampai Kulon Progo yang memang kita angkat sebagai spesialnya kopi Pagerharjo. Sebelum mendengar lebih jauh kisah perjalanan kopi kolonial ini, Mas Tio mengajak kami untuk mencicipi secangkir racikan Liberica khas Trajumas. Rasanya langsung menghadirkan sensasi yang berbeda. Aroma kayu dan rempah yang kuat dengan karakter rasa smoky yang tegas. Bagi penikmat kopi, penting juga memahami perbedaan dengan jenis kopi lain. Arabica misalnya, biasanya punya rasa lebih ringan, asamnya lebih jelas, dengan aroma buah atau bunga yang kompleks. Sementara Robusta cenderung lebih pahit, memiliki kafein lebih tinggi, dan menghasilkan bodi yang lebih kuat. Nah, Liberica berdiri di antara keduanya. Unik dengan ukuran biji yang besar, aroma eksotis, dan sensasi rasa yang sulit ditemukan pada kopi lain. Di balik secangkir kopi Liberica tersimpan kisah panjang sejak masa kolonial. Pada akhir abad ke-19, ketika perkebunan kopi Arabica di Hindia Belanda hancur akibat wabah karat daun, pemerintah kolonial mendatangkan varietas baru dari Afrika Barat, Liberica. Kopi ini sempat ditanam luas di Jawa karena lebih tahan hama dan mudah tumbuh di dataran rendah. Namun, selera pasar Eropa saat itu tidak begitu menyukainya. Rasa Liberica dianggap terlalu tajam dan aromanya terlalu kuat. Tak lama kemudian, sekitar awal 1900-an, Belanda menemukan varietas Robusta yang lebih produktif, hingga akhirnya Liberica tersingkir dan hanya bertahan di kantong-kantong kecil, termasuk di Menoreh, Kulon Progo. Itulah sebabnya Liberica di sini sering dijuluki kopi Londo, warisan sejarah kopi kolonial yang masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Setelah bercengkrama sambil menyeruput kopi, kami diajak Mas Tio untuk melihat langsung tanaman Liberica di perbukitan Menoreh. Ternyata,
Kebunnya bukan seperti hamparan rapi yang saya bayangkan. Di sini, kopi ditanam dengan cara tradisional. Biji-biji kopi disebar di lereng-lereng bukit, lalu dibiarkan tumbuh secara alami. Dari tanamannya, perbedaan yang paling mencolok dengan varian kopi lain adalah batang Liberica yang bisa tumbuh jauh lebih tinggi, bahkan mencapai 9-20 meter, sehingga kerap menyerupai pohon ketimbang semak. Itu sebabnya proses panennya pun menantang, karena petani harus memanjat atau menggunakan galah panjang untuk memetik buahnya. Saat ini di Trajumas, ada sekitar 160 petani kopi yang terlibat dalam budidaya. Sebuah angka yang menunjukkan betapa kopi tidak hanya menjadi produk, tapi juga sumber penghidupan dan kebanggaan masyarakat lokal di Menoreh. Ini generasi pertama, daunnya bisa selebar ini. Ini generasi pertama. Nah, oke, itu generasi kedua. Tuh, sama seperti ini generasi kedua. Ini daunnya kan berbeda, tapi sama-sama Liberica, tapi beda. Rintisan tahun 2019, rintisannya, cuman kita mulai merevitalisasi tanaman. Yang pertama kita revitalisasi adalah tanaman Robusta, itu tahun 2021. Jadi itu mulai pengembangannya 2021. Di tahun 2023 kita mencoba untuk pengolahan, dan di tahun ini kita sudah diberikan fasilitasi dari pemerintah kabupaten maupun provinsi melalui dana keistimewaan juga, itu dengan rumah kopi atau tempat pengolahan kopi. Perjalanan kami berlanjut dari aroma kopi Londo menuju sebuah komoditas lain yang tak kalah legendaris, yaitu vanili. Di balik perbukitan Menoreh, tepatnya di Padukuhan Sinogo, Desa Pagerharjo, Sami Galuh, terdapat sebuah komunitas bernama Rumah Belajar Vanili Mbajing. Disinilah kami bertemu dengan Pak Suroso, salah satu petani yang telah turun-temurun merawat vanili dan kini menjadi bagian penting dalam gerakan menghidupkan kembali kejayaan emas hijau dari Kulon Progo. Kenapa disebut emas hijau? Karena vanili termasuk rempah termahal di dunia. Di Sinogo sendiri, harga vanili basah grade A bisa mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 per kilogram, menjadikannya tanaman bernilai tinggi sekaligus ikon daerah ini. Vanili sejatinya bukan tanaman asli Nusantara. Ia berasal dari Meksiko dan sejak abad ke-16 dibawa oleh bangsa Spanyol ke Eropa. Dari sana, vanili menyebar ke berbagai koloni tropis, termasuk Hindia Belanda pada abad ke-19. Awalnya Belanda menanam vanili sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi. Namun, budidayanya tidak mudah. Penyerbukan vanili hanya bisa dilakukan dengan bantuan manusia secara manual. Inilah yang membuat harganya mahal hingga dijuluki emas hijau. Pak Suroso menjelaskan, pengelolaan vanili di sini masih memadukan cara tradisional dan inovasi baru, mulai dari pembibitan menggunakan sulur panjang, penanaman dengan media sekam bakar, hingga penyerbukan manual yang harus dilakukan dengan teliti setiap musim berbunga. Hasil panen kemudian diolah secara hati-hati agar kualitasnya masuk grade premium dan siap masuk pasar ekspor. Faktanya, permintaan pasar global untuk vanili sangat besar, namun produksi lokal masih belum mampu mencukupi kuota. Inilah yang membuat upaya revitalisasi vanili di Pagerharjo semakin penting. Sejak pertengahan 2024, program penanaman melibatkan lebih dari 130 keluarga dengan total sekitar 1.400 pohon vanili di 3 padukuhan, termasuk Sinogo, sebuah langkah besar untuk mengembalikan nama Kulon Progo sebagai salah satu sentra vanili Indonesia. Sudah membuat binaan, jadi setiap rumah itu paling sedikit sudah punya 50 tanaman vanili. Tadinya baru saya sendiri. Nah, ini dikembangkan dengan bantuan Danais di daerah Pagerharjo. Ini diharapkan semua mempunyai tanaman vanili seperti saya. Dengan aroma yang khas yang membuat kami memahami kenapa vanili layak disebut emas hijau. Sebuah pengalaman yang bukan hanya wisata, tapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana rempah Nusantara ini terus hidup berkat kerja keras para petani lokal. Wah, kita tadi udah ke Trajumas dan ke vanili Mbajingnya. Iya. Nah, habis ini kita mau kemana ya?
Nanti kita cari penginapan di Jogja, ada hotel yang keren. Cuman gimana tadi kita trip hari ini gimana? Seru banget dan banyak pelajaran yang bisa aku tangkap. Dan aku baru melihat vanili itu baru pertama kali megang. Dan itu wah keren banget. Jadi sobat muda wisata, ajak sini ya. Yuk kita kesini, kita berkeliling dan melihat vanili itu seperti apa dan rasakan sensasi serunya guys. Oke pemirsa, kita mau balik ke Jogja. Kita akan searching untuk penginapan hotel yang keren, cakep juga. Tapi aku belum tahu namanya. Yang jelas, oke, kita balik. Ayo. Let's go. Ladies first. Malam ini, kisah perjalanan Nuswa Trip kita berhenti sejenak di Hotel Royal Malioboro by Aston. Sebuah hotel bintang 4 yang letaknya sangat strategis di pusat Yogyakarta, tepat di sebelah stasiun Tugu dan tak jauh dari Malioboro. Begitu masuk ke lobi, suasananya sudah terasa hangat dan cozy. Kamar-kamarnya dilengkapi AC, meja kerja, minibar, brankas, TV layar datar, dan kamar mandi pribadi dengan shower. Ada juga fasilitas seperti kolam renang outdoor, layanan resepsionis 24 jam, ruang rapat besar dan beberapa breakout room untuk acara, serta layanan kebugaran. Salah satu hal yang membuat pengalaman menginap makin spesial, signature dish dari hotel ini, yaitu iga bakar madu plus sayur lodeh, dipopulerkan sebagai perpaduan cita rasa tradisional dan modern. Iga bakar madu memberi sentuhan manis berbumbu khas, sementara sayur lodeh sebagai teman santapnya menyajikan rasa hangat dan rempah yang khas Jawa. Dari kamar hotel pun kita bisa menikmati pemandangan kota dan kadangkala panorama Gunung Merapi yang menjulang, menjadikannya penginapan yang tak hanya nyaman, tapi juga penuh suasana khas Yogyakarta. Dengan lokasinya di pusat kota, penginapan ini memudahkan akses wisata malam di Malioboro, kuliner lokal, belanja batik dan oleh-oleh, serta mobilitas mudah dari stasiun kereta. Dan begitulah akhir dari perjalanan kita kali ini. Menyusuri jejak kopi Londo di lereng Menoreh, mencium harum emas hijau vanili, dan berpulang ke kenyamanan kota Jogja. Semoga cerita ini menambah keingintahuan dan rasa kagum pada kekayaan Nusantara kita. Terima kasih telah menemani Nuswa Trip menjelajah kisah Nusantara. Sampai bertemu di kisah berikutnya.